Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Selama pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Bali terpuruk karena 50% sumber ekonomi Bali disumbang sektor pariwisata. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia bersinergi dengan OJK dan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dalam merestrukturisasi kebijakan pemulihan ekonomi di Bali. Dalam kunjungan kerja reses ke Bali, Heri Gunawan meminta Bank Indonesia Perwakilan Bali meningkatkan kinerja pelaksanaan program strategis sehingga korporasi dan keuangan di Bali bisa segera pulih seiring banyaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Selain restrukturisasi kebijakan, percepatan vaksinasi bagi pelaku pariwisata, dan pembukaan kembali Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE perlu didukung oleh Bank Indonesia, OJK, dan Himbara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Bali. Pariwisata Provinsi Bali itu bisa tumbuh dan berkembang. Pada saat ini tumbuh dan berkembang, restrukturisasi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh mitra kami, oleh OJK, oleh BI, oleh Himbara, itu bisa bersinergi beriringan sehingga pada satu titik tertentu ekonomi Bali bisa tumbuh setidaknya mendekati ke titik awal semula. Bank Indonesia Bali berkontribusi mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pengembangan UMKM. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal ketiga 2021 tercatat kembali mengalami kontraksi sebesar minus 4,08%. Dari Provinsi Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Babak awal proses restrukturisasi Garuda Indonesia dimulai anggota Komisi 11 DPR RI pun mendukung pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan maskapai nasional tersebut. Dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Kamrus Samad menjelaskan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia adalah menyuntikkan dana segar agar operasional Garuda Indonesia bisa terus berjalan. Menurutnya, penyelamatan Garuda Indonesia lebih perlu daripada wacana menggantikan Garuda Indonesia dengan Pelita Air milik Pertamina sebagai maskapai nasional. Karena belum pernah pemerintah membicarakan dengan DPR, dan kalau toh ada itu hanya sebaca wacana, dan saya yakin dan percaya pemerintah tidak akan lakukan itu. Karena spirit Garuda Indonesia itu berbeda sekali dengan Pelita Air. Karena itu saya mengingatkan pemerintah untuk hati-hati renegosiasi utang 70-100 triliun tersebut. Sehingga ada restrukturisasi, ada penjadwalan ulang, dan ada juga renegosiasi terhadap kontrak yang sudah dilakukan yang dinilai sekarang ini sangat membebani manajemen khususnya keuangan Garuda. Direksi Garuda Indonesia telah mengirimkan skema proposal restrukturisasi kepada lessor dan kreditur. Setidaknya ada 32 lessor yang harus dinegosiasi. Pada tahun 2022, Garuda Indonesia akan memiliki 140 rute penerbangan dengan 134 pesawat. Jenis pesawat Garuda Indonesia juga akan dikurangi dari 13 menjadi 7. Dari Bandung, Jawa Barat, Subki Abdul, TVR Parlemen melaporkan. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI yang baru telah dilantik. Sekretariat Jenderal DPR RI menunjuk Indra Pahlevi yang menduduki jabatan tersebut dan diharapkan mampu melakukan transformasi layanan informasi untuk mendukung parlemen modern. Usai pelantikan di gedung DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap sosok baru Kepala Biro Pemberitaan Parlemen mampu mengoptimalkan media internal DPR RI sebagai jembatan informasi kepada publik mengenai aktivitas DPR RI secara proporsional dan berimbang. Dengan demikian, masyarakat mudah memahami dan menilai dari sudut pandang secara utuh. Ini yang selama ini harus kita akui belum secara maksimal dieksplorasi. Nah, ke depan itu tentu perlu ada inovasi-inovasi ya, baik di TV Parlemen, baik di Metaxos, di semua media sosial kita, baik di penerbitan, semua tentu nuansanya harus mengarah pada konsep parlemen modern. Dan tentu kita harus menyampaikan kepada publik berbagai kinerja-kinerja Dewan yang selama ini banyak sekali dan nggak diketahui oleh publik.
Menanggapi hal tersebut, Indra Pahlevi mengatakan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, Biro Pemberitaan Parlemen bisa menjadi potensi besar untuk meningkatkan layanan informasi terhadap publik dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam penyajian informasi tentang aktivitas kedewanan. Biro Pemberitaan itu SDM-nya luar biasa besar, ya. Nah, tinggal bagaimana di-manage itu aja. Ya. Kalau mau bersama-sama maju, mau bersama-sama kerja serius, hayu. Tapi kalau tidak, saya pikir kita bisa evaluasi itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari PP nomor 85 tahun 2021, tidak memenuhi hak nelayan, dan tetaplah bersama kami. Dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI menilai terbitnya PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dinilai memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan karena adanya perbedaan tarif dan kenaikan pungutan yang tidak wajar. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengatakan terbitnya PP nomor 85 tahun 2021 ini banyak mengalami penolakan karena tidak berpihak pada nelayan. Oleh karena itu, Slamet meminta PP ini untuk dikaji kembali supaya apa yang menjadi hak nelayan bisa terrealisasi. Komentar saya sederhana, kalau tidak bisa mensejahterakan janganlah ganggu bebani lagi dengan rakyat. Yang kedua, kalau memang punya niat baik, lakukan sosialisasi secara masif. Supaya nanti betul-betul nelayan paham apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang jelas hari ini terjadi penolakan karena sepintas memang terjadi kenaikan sampai 5 kali lipat dari PNBP yang di sebelumnya ada. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji ulang PP tersebut dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar niat baik pemerintah tidak disalahartikan oleh masyarakat. KKP itu agar melakukan meninjau kembali atau melakukan kajian ulang. Nah, kalau sudah selesai, agar memasifkan sosialisasi. Jangan sampai mungkin maksudnya baik, cuma nanti penerapannya tidak dibawa sehingga masyarakat tidak tahu gitu. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pasca terjadinya kecelakaan uji coba pengoperasian LRT Cibubur, Komisi 5 DPR RI menghimbau konsorsium terkait untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Kecelakaan uji coba ini dinilai dapat membuat kepercayaan publik pada LRT menurun bila tak dilakukan perbaikan. Kepercayaan publik terhadap penggunaan transportasi umum khususnya LRT penting dijaga. Mengingat moda transportasi akan resmi beroperasi pertengahan tahun depan ini, cukup diandalkan untuk mengurangi beban kemacetan di tengah kota. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pembenahan dan peningkatan jaminan keselamatan harus dilakukan agar roadmap to zero accident yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2008 lebih maksimal dilaksanakan. Memberikan penjelasan yang mendetail kepada masyarakat dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kecelakaan yang terjadi kemarin itu betul-betul hanya sebatas human error dan kemudian akan ada pembenahan yang lebih maksimal lagi ke depannya. Anggota Komisi 5 DPR RI Tabaduri mengatakan tingkat kepercayaan publik untuk menggunakan moda transportasi umum harus ditingkatkan dengan perbaikan jaminan keselamatan bagi para penumpang. Disampaikan secara publik ke publik kejadian ini dan apa akibatnya segala macam sehingga kepercayaan publik terhadap LRT ini tidak berkurang. Ini yang kita khawatirkan. Pemerintah perlu berkomitmen mengedepankan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi pelopor keselamatan bertransportasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Proyek pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal. Hal ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang membuat mereka sadar akan arti dan manfaat pembangunan.
Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menyoroti proyek rumah susun ASN yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seharusnya proyek ini tidak hanya bermanfaat bagi para penghuninya, melainkan juga harus bermanfaat bagi warga sekitar. Mulyadi mendapat laporan bahwa masyarakat di sekitar lokasi rusun ASN masih banyak yang menganggur, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan saja akan bermanfaat bagi para penghuninya, tapi dalam prosesnya juga harus memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar. Kan jadi kontradiktif ya. Satu sisi negara menghadirkan proyek-proyek bagus, tapi masyarakat di sekitar di mana proyek itu dilaksanakan tidak memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Kedepan ini harus menjadi evaluasi saya kira. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengkritisi banyaknya adendum atau perubahan kontrak yang telah dilakukan Kementerian PUPR sehingga membuat anggaran pembangunan membengkak dan waktu penyelesaian diperkirakan mundur dari target awal yang telah ditetapkan. Karena ini juga berpengaruh baik dari sisi waktu maupun dari sisi penganggaran. Selain daripada itu tentu jangka waktu pelaksanaan kita harapkan dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja walaupun telah dilakukan beberapa adendum perpanjangan waktu di dalamnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Dana bagi hasil atau DBH yang adil dan proporsional bagi seluruh daerah sangat perlu, dan di sini anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pengaturan DBH non sumber daya alam lebih berpihak pada daerah tanpa potensi sumber daya alam. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 11 DPR RI Satori menyebutkan potensi pemasukan daerah non sumber daya alam seperti pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Di sisi lain, Pemda menginginkan potensi tersebut sepenuhnya dikelola oleh daerah, tanpa harus diserahkan ke pusat kemudian menjadi dana bagi hasil. Nanti kita atur secara tegas. Kalau misalkan tidak diatur, pasti akan, mohon maaf, artinya langsung mendapatkan sangat merugikan masyarakat ya, dengan semakin menaikkan, kemudian semakin tinggi, kan merugikan masyarakat WP ya, merugikan masyarakat wajib pajak. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta mengatakan selama ini dana bagi hasil masih bergantung pada sumber daya alam, sehingga menimbulkan ketidakadilan horizontal bagi daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam. Untuk itu, rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu mengatur skema DBH dari sumber daya lain dan insentif-insentif yang relevan dengan situasi terkini dan yang akan datang. Terkait dengan DBH perikanan yang kami minta untuk dimunculkan kembali dan juga DBH untuk hasil kelapa sawit yang sampai saat ini belum ada. Keluhan teman-teman tadi yang dibilang betapa bebannya sangat berat dari pemerintah pusat, banyak yang jadi kewajiban dan lain-lain, sementara pendapatan mereka tidak meningkat pasca pandemi ini, itu bisa terjawab. Dari Jawa Barat, Duki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Terkait terjadinya kebakaran kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah, pimpinan DPR RI meminta Pertamina menginventarisasi status seluruh tangki kilang minyak untuk mengantisipasi kebakaran serupa kembali terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kebakaran di kilang minyak milik perusahaan plat merah tersebut sudah terjadi beberapa kali dalam 5 bulan ini. Jika tidak diantisipasi, bukan hanya negara yang mengalami kerugian, tetapi juga masyarakat di sekitar area kilang minyak. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Komisi Bidang Energi telah memanggil Pertamina untuk menanyakan perkembangan dari hasil pertemuan mengenai kebakaran kilang minyak pada 5 bulan lalu. Dasko meminta Pertamina melakukan inventarisasi, pencatatan status, dan perawatan kondisi kilang minyak yang ada untuk mengantisipasi terbakarnya kilang minyak di daerah lain. Kilang minyak jumlahnya ribuan, bukan hanya di Cilacap. Nah, oleh karena itu nanti kita minta Pertamina juga untuk melakukan inventarisasi mana-mana kilang minyak yang dalam keadaan status
merah, kuning, atau hijau untuk antisipasi. Karena kalau kemudian terjadi lagi ledakan-ledakan tentunya kan akan menyebabkan selain kerugian material, kerugian negara juga itu kan membahayakan sekitar, demikian. Kebakaran tangki di Kilang Cilacap bukan kali pertama terjadi. Pada Juni lalu, salah satu tangki yang berisi benzen milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina dengan kapasitas pengolahan 270.000 barel per hari. Zikri Yasarto Danus, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.